itu jadi yang harus bersama-sama mengentaskan stunting. 20-30% orang kesehatan, tapi 70-80% non kesehatan. Itu namanya spesifik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Budiman dan Total Banten dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya sebagai pemandu acara, saya Arifin yang sering disapa Cipung. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas suatu keilmuan yang sangat luar biasa, yang memang keilmuan ini sering berdampak pada kehidupan masyarakat, terkhususnya anak balita. Berbicara anak balita, tentunya sering terpapar yang namanya penyakit stunting. Penyakit stunting ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, dan ini sering mengganggu pertumbuhan daripada fisik anak balita. Nah, pada hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Pak Ahmad Hasanuddin. Sebelumnya selamat datang Pak di program Total Banten. Dan bagaimana kira-kira Bapak kabarnya hari ini? alhamdulillah, kabar pada hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan begitu juga sahabat saya, karib saya yang kebetulan di depan saya ini juga dalam keadaan sehat tentunya. Amin. Nah, tentunya sebelum kita memang membahas suatu permasalahan yang sering marak di kalangan masyarakat, terlebih dahulu boleh Pak untuk memperkenalkan diri supaya masyarakat mengenal sosok Bapak itu dari mana dan namanya siapa. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Haji Ahmad Hasanuddin MPS. Kebetulan saya diamanati oleh Pak Wali Kota sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, sehingga urusan kesehatan yang ada di Kota Serang, Kepala Dinas Kesehatanlah urusannya. Nah, berbeda dengan urusan jalan, Kepala Dinas PU begitu. Sehingga itu yang saya dapat mandat dari Pak Wali Kota. Ya, alhamdulillah saya jadi Kepala Dinas dari tahun semenjak COVID, berarti 2020 ya, COVID-19, 2020 masih ya saya itu jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang sampai dengan sekarang, seperti itu. Luar biasa pengabdian beliau ini. Baik teman-teman, kali ini Pak izin kita akan sedikit membahas, mungkin memberikan sumber informasi yang informatif terhadap masyarakat, tentunya terkait dengan kesehatan. Nah gini Pak, terkait dengan salah satu penyakit yang sering memang ini menghambat terhadap pertumbuhan fisik anak balita, itu terkait tentang stunting. Nah boleh sedikit dijelaskan nggak Pak terkait stunting ini seperti apa? Baik. Jadi saya ingin menyampaikan apa sih sebetulnya stunting itu. Jadi stunting itu adalah suatu gangguan tumbuh dan kembang. Jadi tumbuh dan berkembang suatu anak oleh karena gangguan asupan gizi yang secara kronis. Nah, kronis itu artinya bukan singkat tapi panjang waktunya. Dan juga kadang dia disertai dengan infeksi yang berulang. Sehingga itulah yang membuat anak itu menjadi stunting. Nah, terutama dibarengi dengan apa? Karena gangguan itu akhirnya mengganggu asupan gizi. Kapan asupan gizi itu yang bermakna 1000 hari pertama kehidupan? Kapan dihitung 1000 harinya? Bukan semenjak lahir dihitung 1000 hari kemudian, bukan, tapi semenjak dia hidup berdenyut di dalam janin, di dalam perut ibunya itu. Jadi sekali lagi, gangguan tumbuh dan kembang berkaitan dengan asupan gizi ya, ditambah dengan infeksi ya, itu gangguan asupan gizi secara kronis, maka itulah yang menyebabkan anak itu stunting, soalnya berkaitan dengan asupan gizi. Kalau 1000 hari pertama kehidupan, kapan dia? Semenjak dari janin dihitung 1, 2, 3, 1000 hari jatuh di mana? Di usia 2 tahun. Berarti itulah golden period pertumbuhan, masa keemasan daripada seorang anak.
supaya tidak stunting gitu. Berarti ini salah satu penyakit yang bahaya Pak ya? Ya betul. Kenapa demikian berbahaya? Karena ingin saya sampaikan bahwa ini memang tidak secara cepat ya dampaknya, akan tetapi dia mengganggu apa? Pertumbuhan daripada otak. Otak yang harusnya berkembang sehingga dia akan menjadi pintar, yang akhirnya akan dipetik nanti 20 tahun yang akan datang setelah dia dewasa, tidak dapat dipetik secara baik. Ibarat mangga atau ibarat buah, nanti ini ditanam, nanti buahnya akan panen dengan hasil yang baik. Ini tidak baik. Sehingga kalau dijual, produksinya tidak sesuai harapan. Begitu juga ini. Ya, kalau otaknya berkembang tidak secara kognitif tidak bagus, maka lihat 20 tahun yang akan datang, begitu dia dewasa, dia akan melamar pekerjaan, taruhlah di Astra, tidak bisa masuk karena kalah dengan kompetitor yang lain. Kalau dia daftar di Australia mau melamar pekerjaan, dia juga tidak masuk, kalah. Begitu di Singapura dan lain sebagainya, maka tidak bisa masuk karena pertumbuhan otaknya tidak bagus, ibaratnya IQ-nya rendah, seperti itu. Nah, izin Pak, ini kan salah satu penyakit yang sangat berbahaya begitu, terutama terkait tentang pertumbuhan fisik anak balita, dan itu bisa menyebabkan juga terhadap otak. Nah, terkait ini penyebab daripada penyebab utamanya dari penyakit stunting ini seperti apa sih Pak? Jadi stunting ini ada dua yang bisa kita atasi. Jadi ada penanggulangan secara sensitif, ada juga pertanggungan dengan spesifik ya. Spesifik itu apa? Spesifik itu orang dinas kesehatan lah urusannya. Sedangkan sensitif itu di luar dinas kesehatan. Di luar dinas kesehatan itu 70-80% andilnya. Sedangkan yang spesifik yang orang kesehatan 20-30%. Apa saja yang 20-30% itu, dan apa saja yang 70-80% itu. Yang 70-80% itu adalah pertama, dia proses airnya yang tidak memenuhi syarat, air bersih tidak ada. Kemudian pendidikan, maksud saya air bersih tidak ada, bagaimana dia akan makan makanan yang sehat? Kalau seandainya mandinya, mohon maaf, mandi, cuci, kakus, segala macam di sungai yang tidak bagus, di ujung sana bagian hilir atau hilir ada yang mandi dan gosok gigi, tapi di hulunya ada yang buang air besar. Sementara di situ ada bakteri Escherichia coli, airnya keluar dari itu diare segala macam. Itu juga mempengaruhi. Kalau diare sakit-sakitan, makan bagaimana? Tidak masuk gizinya. Itu air. Pendidikan akan berkaitan dengan apa? Dengan pola asuh si ibunya. Ya, akhirnya begini, anak yang diasuh ya kan oleh pembantu barangkali, ya, orang tua yang tanpa memperhatikan dengan baik, dikasih makan bakso, cukup dengan air baksonya aja senang dia, tidak nangis, sudah cukup merasa. Padahal bakso ini makan yang ngasuhnya. Nah, itu pola asuh beda. Kemudian pendidikan, pendapatan, air bersih, dan lain karakter itu mempengaruhi. Itu 70-80% mempunyai andil untuk menurunkan angka stunting. Kemudian 20 atau 30% sedikit saja, itu spesifik orang kesehatan. Spesifik seperti apa? Kalau dia sakit, maka diobati. Ini spesifik dong, karena sakit harus orang kesehatan dong. Ya, spesialnya orang kesehatan. Obatin dia saluran pencernaan supaya tidak diare, tidak mencret, makan dicerna dia. Kemudian obatin juga dia supaya tidak TBC. Kalau TBC dia tidak nafsu makan, maka diobatin oleh orang dinas kesehatan, orang tenaga kesehatan. Itu spesifik. Itu jadi yang harus bersama-sama mengentaskan stunting. 20-30% orang kesehatan, tapi 70-80% non kesehatan. Itu namanya spesifik dan sensitif gitu. Banyak juga Pak ya? Banyak PR-nya ini. Makanya harus konvergen menghilangkan yang namanya stunting itu. Bukan orang ini urusan kesehatan saja, tidak. Orang kesehatan sudah diobatin, ternyata airnya dikali, mandi, cuci kaki, cuci kakusnya juga dikali.
itu. Kemudian daya beli tidak ada, mau beli makanan nggak ada, apa yang mau makan, juga tidak pertumbuhan otak. Berarti secara tidak langsung tugas dan tupoksi Dinkes ini benar-benar ekstra Pak ya dalam penanganan stunting. Tapi mau tidak mau ini kewajiban saya harus perangi supaya masyarakat atau anak-anak Indonesia tidak stunting. Harapan saya apa? Supaya tidak stunting. Supaya ke depan 20 tahun lagi 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Gitu. Luar biasa Pak. Iya. Nah bagi Bung ini sangat menarik gitu Pak. Di sisi lain memang penyakitnya ini benar-benar berbahaya, dan di sisi lain juga memang ini perlu kerja yang ekstra dari Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan. Betul. Nah tentunya kan ini permasalahan dari penyakit stunting ini ada klausul pencegahan. Iya. Nah pencegahannya ini seperti apa Pak agar memang masyarakat ini selalu waspada dengan adanya penyakit ini dan mereka bisa mencegah gitu. Oke, saya sampaikan pencegahan, tapi saya balik lagi ke tadi ya, dampaknya di samping tadi otak tadi juga ada yang namanya menghambat. Ya tadi otaknya kognitif. Penghambat pertumbuhan kognitif. Kemudian dia juga menurunkan kekebalan. Jadi tidak kebal, anak itu akan sering sakit. Kemudian menghambat metabolisme, itu yang dampak daripada stunting itu. Di lain pertumbuhan otak tidak pintar nantinya itu didapatkan karena orang stunting. Kemudian apa pencegahannya? Tentunya pencegahannya adalah intervensi gizi, ya kan? Gizinya harus baik. Untuk gizinya harus baik, bagaimana? Ya harus makan makanan yang seimbang. Untuk mendapatkan makanan yang seimbang, bagaimana? Harus punya daya beli, harus punya uang dong. Untuk punya uang, orang tuanya harus banyak. Harus bagaimana? Harus pintar dong orang tuanya. Supaya apa? Supaya bekerja dengan mendapatkan hasil yang mencukupi. Nah, kan begitu ya. Terus untuk mencegahnya bagaimana? Perbaiki dong irigasi, sanitasi, kecukupan air bersih. Ya kan itu mempengaruhi juga kan, sangat mempengaruhi. Kemudian apa? Kasih juga ASI anak itu. Nah, saya sampaikan selalu saya sama tenaga-tenaga kesehatan yang ada, para bidan-bidan ya. Kalau seandainya melahirkan anak, tolong inisiasi menyusui secara dini. Kenapa? Karena di situ ada kolostrum. ASI yang pertama kali udah menikah belum? Belum Pak. Nah, kita kasih tahu ya. Nanti akan punya istri akan melahirkan. Kasih tahu kepada istri dan menolong, saya pengen inisiasi menyusui dini yang disingkat dengan IMD. Begitu lahir anak itu dibersihkan, ditumpangkan kepada perut ibunya. Setelah itu secara natural alamnya anak itu akan merondang, merangkak dia mencari puting di mana ada puting susu ibunya. Padahal dia nggak tahu puting itu seperti apa, ya kan? Nggak tahu. Anak itu ternyata nampil puting susu ibu, dicaplokin vlog gitu tuh. Puting itu bisa menular Pak ya? Bisa begitu sama anak itu. Padahal nggak tahu puting susu ibunya. Apalagi yang kumisan gitu kan. Nah, setelah itu lalu itu diambil kolostrum yang ada, air ASI yang pertama kali dari ibunya itu pencegahan daripada stunting juga, inisiasi menyusui dini. Nah, selanjutnya berikan ASI eksklusif. Jadi jangan, ya artinya kekhawatiran lu jangan dikasih ASI, ganti dengan yang lainnya, jangan. ASI yang namanya gizi di dalam susu kaleng, saya nggak menyebutkan susu semuanya bagus, tapi yang bagus-bagus itu ada yang terbagus, itu air susu ibu. Saya nggak bilang susu merek ini jelek, merek ini jelek, tidak saya. Tapi yang dari semuanya bagus, tapi dari yang bagus-bagus ada yang terbagus adalah air susu ibu. Secara sunatullah, begitu juga hari yang terbaik hari Jumat, bulan-bulan Ramadan, air juga air jam-jam, seperti itu kan, semuanya bagus saya mengatakan. Tapi air susu ibu. Kenapa? Gizi-gizi yang dari susu yang lain itu, susu kaleng itu sudah ada DHA, ada susu ibu gitu loh. Kemudian secara ekonomis lebih murah. Lebih murah Pak ya? Murah. Susu kaleng makan satu kaleng 250.000. Dalam satu bulan bisa habis 750.000 berapa? 750.000 kalau dibelikan beras bisa 3 karung beras. Kan 250.000 kali 3 750.000 bisa selesai. Atau berarti bisa selesai ekonomisnya. Kedua, secara praktis
air susu ibu tidak mesti masak air panas, nyuci botol. Begitu jam 2 malam dini hari anak itu menangis, tinggal gampang, buka BH-nya saja. Dia anak tidak menangis, ya kan? Anak balita menangis itu karena satu, karena lapar dia, kedua karena sakit dia, ketiga karena tidak nyaman, mungkin ngompol dia. Tapi kalau karena lapar, dengan air susu ibu bisa terselesaikan, tidak masak lagi, dibawa kemana-mana gampang, tidak perlu bawa susu kalengnya, air panasnya, botolnya. Di mall tinggal cari tempat menyusui, kan ada sekarang pojok, namanya pojok ASI. Ya, itu harus sediakan itu pojok ASI kan, itu bisa menanggulangi daripada anak itu terjadi stunting. Berarti luar biasa itu Pak ya, manfaat daripada harus begitu. Tanggung jawab saya menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak stunting anak-anaknya. Gitu, supaya Indonesia menjadi anak-anak yang pintar. Ke depan Indonesia menjadi negara yang maju. Bukan satu-satunya, salah satu jembatan yang menghantarkan negeri ini dari negara yang berkembang menjadi negara maju adalah salah satu jembatannya adalah berantas stunting. Luar biasa Pak. Yeah. Tapi Pak nih, untuk di kota Serang sendiri nih, permasalahan yang mengidap penyakit stunting itu disebabkan karena apa Pak kira-kira? Tadi itu stunting itu, karena asupan gizi. Berarti rata-rata yang di kota Serang itu karena asupan gizi. Asupan gizi, salah asuh. Kemudian ada juga mungkin air bersih yang tidak bagus. Kemudian apa? Karakter, sifat daripada orang tua yang asal anak diem dikasih kuah bakso gitu kan, dikasih makannya kuah bakso aja udah selesai gitu. Jadi gizinya tidak seimbang. Kalau dari SDM yang mengidam daripada penyakit stunting ini, dari tingkat angka kematian kira-kira berapa itu Pak? Jadi gini, kalau stunting ini tidak ke kematian, tapi kecerdasan, pertumbuhan otak. Jadi kematian tidak menjadikan kematian, tidak. Kalau stunting tidak, jadi tidak mengarah ke kematian, tapi pertumbuhan kognitif yang membuat masyarakat itu tidak menjadi pintar. Itu. Tapi daripada jumlah kematian bayi dari stunting itu ada berapa di kota Serang? Ya, jadi kalau berbeda antara jumlah kematian bayi yang stunting dan jumlah kematian bayi akan berbeda. Kalau di kota Serang sendiri ada berapa sih kalau kita sampaikan ya, balita di kota Serang semuanya itu ada 33.097. Ya, balita di kota Serang ada 33.097. Kemudian yang kadang-kadang balita itu diharapkan masuk ke posyandu, itu yang datang di posyandu ini 25.663, sehingga 33.000 yang total balita, kemudian yang ditimbang masuk ke posyandu itu cuma 25.000, berarti ada selisih sekitar 8.000-an ya. Nah, 8.000 itu yang tidak datang ke posyandu. Nah, kemudian kalau pertanyaannya ada nggak sih balita yang meninggal pada saat usia balita? Ya ada. Jadi yang balita saya sampaikan di sini yang meninggal di kota Serang itu balita, jumlah kematian ibu itu 16, kemudian jumlah kematian bayi itu 103 orang. Dari jumlah balita 33.097 yang meninggal balita sebanyak kematian bayi ya 103 orang. 103 orang. Ini dari proses proses angka kematian bayi dan kematian kesakitan, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Itu. Tapi Pak, ini kan tadi angka kematian ibu kan mencapai 16 begitu ya. Itu ada suatu permasalahan awal nggak Pak, dampak daripada kematian itu sendiri? Permasalahannya seperti apa? Tentu hal itu mempunyai suatu permasalahan ya. Jadi apa sih permasalahan menjadikan penyebab daripada kematian ibu? Masih adanya ibu melahirkan persalinan di dukun. Masih sering itu Pak ya? Ini PR kami supaya bagaimana caranya dukun tidak menolong persalinan. Tidak boleh dukun. Tapi dukun
membantu bidan menolong persalinan boleh. Baru diperbolehkan. Baru diperbolehkan. Mendampingi atau membantu bidan mendampingi boleh. Tapi kalau dukun menolong persalinan salah. Ini akhirnya menjadi penyebab kematian. Jadi penyebab kematiannya itu ditompang atau disumbang dari ditolong oleh dukun. Ini Kota Serang masih ada dukun. Buat bagaimana caranya bisa begini, harus PR saya. Masyarakat harus paham itu, harus dewasa. Kemudian ya sistem rujukan juga yang belum optimal. Kemudian budaya dari masyarakat. Kadang-kadang begini ya budaya masyarakat, Bu, ini harus segera ke rumah sakit, harus dioperasi. Nah, gitu ya. Atas si dokter ahlinya. Atau dokter ahli. Si ibu ini, ya kan, tidak berani langsung berangkat atau segera untuk melakukan operasi. Padahal bayinya sungsang, melintang. Kalau sungsang masih bisa ditolong secara normal, tapi melintang, bukan sungsang, melintang susah, harus disesar. Harus segera dikeluarkan kira-kira apa ya? Ibu harus segera keluarkan dengan cara operasi. Tapi si ibunya, ya kan, harus menunggu bapaknya, nggak bisa nunggu bapak dulu, nunggu suami dulu. Akhirnya memutuskan, akhirnya terlambat memutuskan, sehingga itulah akhirnya sudah parah dibawa. Hal seperti itu bisa menyumbangkan kematian pada ibu. Seharusnya segera dilakukan. Dokter bilang segera. Tapi suami saya nggak ada. Mungkin masih di mana, rapat di luar kota, harus nunggu. Padahal sudah kondisinya sudah seperti itu. Itu antara lain yang menyebabkan kematian. Di samping tadi tuh masih ada ditolong oleh dukun gitu. Tapi Pak, untuk angka nih, untuk angka daripada prevalensi stunting itu berdasarkan SSG itu berapa itu Pak angkanya? Oke, jadi begini, kita itu harapannya ya, ada prevalensi, ada juga presentasi ya. Kalau prevalensi itu yang ukur daripada sana, bukan kita yang ukur. Prevalensi kita itu 22,9%. Tapi kalau presentasinya kita ini 7%. Apa presentasi itu? Presentasi itu perbandingannya stunting dibagi dengan anak yang datang, kemudian ditimbang dan diukur, kalikan 100%, kita ada 7%. Itu yang stunting. Berapa jumlah stunting di Kota Serang? Jumlah stunting di Kota Serang itu 1.850. Dari berapa jumlah balita? Dari 33.097. Tapi itu tidak semuanya diukur, karena pengukuran itu dilakukan di Posyandu. Yang datang ke Posyandu hanya 25.663, sehingga yang 8.000 itu tidak ketahuan stunting atau tidak. Kalau dia sehat-sehat semua berarti tambah kecil, tambah bagus. Tapi nggak tahu kalau dia nggak datang, kalau dia datang ditimbang ternyata stunting menambah, gitu loh. Harapan saya apa? Datang dong orang-orang supaya diukur, gitu loh. Sekali lagi, ya kalau presentasi 7%. Dari berapa jumlahnya? Dari 33.097. Ya, gitu ya. Itu mohon maaf dari berapa dari 25.663 maksudnya yang datang. Jadi 7% itu dari jumlah 25.663 karena dia yang datang mendukung. Tapi ada yang tidak datang sesungguhnya. Jumlah balitanya berapa? 33.097 orang. Benar. Nah, itu kan dari angka kematian baik balita atau bumil itu kan cukup lumayan begitu Pak ya. Itu ada langkah daripada tindak lanjut gak untuk menangani hal itu supaya memang tidak terjadi angka kematian? Oh, tentu harus. Kami rapatkan, kemudian teman-teman kami harus berpikir supaya angka kematian ibu, angka kematian bayi ini menurun. Saya sampaikan, pelatihan kelas ibu hamil. Ibu hamil kasih pelatihan, kasih penyuluhan. Di mana? Di Posyandu. Makanya harapan saya datang harus Posyandu. Itu rutin Pak ya? Iya, harusnya. Kemudian kedua, membuka layanan persalinan pada 13 puskesmas. Ini kenapa 13? Semuanya ada 16. Karena 13 itu mencukupi luasnya, tempatnya, nakesnya gitu. Yang 3 kecil tempatnya. Jadi 3
13 ya. Kemudian adanya penambahan tenaga kesehatan di puskesmas. Jadi kalau adanya tidak sesuai, di sini kurang, di sana lebih, disesuaikan. Tapi kalau di sana kurang, minta tenaga gitu kan ke pusat. Karena ada BLUD rekrut tenaga gitu. Kalau secara general, misalnya kita bahas secara skopnya Indonesia, itu kan ada angka kematian tergolong cukup tinggi. Itu penyebab utamanya kira-kira itu apa, Pak? Tadi itu mungkin bisa nakesnya kurang, mungkin pengetahuan. Contoh tadi si ibu itu masih melakukan persalinan bukan oleh nakes, kemudian mengambil keputusan terlambat, kemudian ya kerangka ya artinya apa, pengetahuan masyarakat lah, seperti itu menyebabkan hal-hal yang menambahkan kematian. Terakhir Pak, terkait fakta dan penyebab utama objektifnya kematian ibu hamil itu seperti apa? Ya, jadi saya sampaikan ya, faktanya memang kematian penyebab itu kematian saat hamil bersalin atau 42 hari pasca persalinan itu tertinggi disebabkan oleh hipertensi, perdarahan, dan infeksi. Jadi kematian itu tertinggi, faktanya ini adalah perdarahan, kemudian infeksi, dan juga hipertensi. Itu hal-hal yang menyumbangkan kematian cukup lumayan. Makanya pada anak-anak itu, remaja putri, saya ada program penambahan tablet tambah darah gitu, seperti itu. Baik Pak, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih atas sumber informasi yang sangat informatif begitu kira-kira. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang ini pada teman-teman Total Banten dimanapun kalian berada bisa dicerna informasi yang sangat informatif, dan bagaimana supaya ibu hamil maupun yang mempunyai balita bisa mencegah tanda-tanda yang namanya stunting itu akan datang. Saya atas nama Saiful Arifin, biasa disapa Cipung, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.